Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu di pembelajaran fisika kelas 11. Pertemuan kali ini kita akan membahas soal tentang elastisitas dan hukum Hooke. Jadi kita lanjutkan materi yang kemarin, tetapi ini kita fokuskan ke pembahasan soal ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan bisa kalian pahami materinya dengan baik. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, silahkan kalian siapkan terlebih dahulu peralatan tulisnya. Kalian simak, pahami dengan baik, dan catat materi pada hari ini dengan lengkap di buku catatan fisika kalian. Kita masuk ke soal yang pertama. Kawat logam homogen memiliki panjang 140 cm dan luas penampang 2 mm kuadrat. Kawat tersebut digunakan untuk menambah beban seberat 100 Newton, sehingga kawatnya mengalami pertambahan panjang 1 mm. Modulus Young kawat logam tersebut sebesar berapa? Nah, yang kita tanyakan, yang kita cari adalah nilai modulus Young atau modulus elastisitas dari kawat logam. Kita tulis yang diketahuinya, di situ tertera jelas panjang awalnya adalah 140 cm. Kita ubah ke meter, tentu kalian bisa ya mengubah satuan. Kemudian ada luas penampang. Luas penampang berarti simbolnya A besar. Kalau panjang awal itu adalah L0. Jadi itu simbolnya L ya, L kecil karena panjang awal berarti L0. Lalu di situ kawat mengalami pertambahan panjang, berarti simbolnya adalah delta L. 1 mm kalian ubah ke meter, 10 pangkat min 3 kan? Terus di situ juga tertera jelas ada beban seberat 100 Newton. Berarti itu untuk nilai F-nya. 100 Newton. Selanjutnya kalian masukkan untuk rumus Y, yaitu modulus Young. Simbolnya bisa Y besar, bisa E besar. Karena modulus ini bisa disebut sebagai modulus Young, simbolnya Y, bisa juga disebut sebagai modulus elastisitas, simbolnya adalah E besar. Jadi untuk penyimbolannya berbeda itu nggak masalah, yang penting rumusnya kita tahu bahwa mencari modulus itu adalah tegangan dibagi regangan. Jadi F dikali L0 dibagi A dikali delta L. Langsung aja kalian masukkan nilai gayanya 100, panjang awalnya adalah 14 kali 10 pangkat minus 1, dan dibagi luas penampangnya adalah 2 kali 10 pangkat min 6, dikalikan delta L, pertambahan panjangnya adalah 1 dikali 10 pangkat min 3. Kalian selesaikan perkalian di atas. Kalau misalkan ada yang bisa dicoret atas dan bawah, silahkan kalian coret. Kemudian hasil akhirnya adalah 7 dikali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya, soal yang kedua. Sumbat karet berbentuk silinder memiliki jari-jari 1 cm dan tinggi 5 cm. Di mana sumbat tersebut ditekan sejauh 1 mm menurut arah tingginya. Berarti secara vertikal ya, tinggi itu kan ke atas ya. Apabila modulus Young atau elastisitas karet itu adalah 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat, maka berapa gaya yang diperlukan untuk menekan sumbat tersebut? Jadi si benda elastisnya adalah karet ya, sumbat karet bentuknya silinder. Berarti kita tahu silinder itu nanti untuk mencari luas permukaan atau luas penampangnya apa rumusnya? Seperti rumus untuk luas lingkaran, berarti VR kuadrat. Nah, jari-jarinya udah diketahui tuh 1, berarti nilai PR kuadratnya berapa? Jadi nilai A-nya adalah 3,14 kali 10 pangkat min 4.
Ingat ya, nilai pi itu bisa kalian pakai 22/7, bisa juga kalian pakai 3,14. Pokoknya semua satuan harus kalian ubah ke satuan SI, standar internasionalnya atau satuan bakunya. Di situ sudah jelas juga sebagai panjang awalnya yang kita pakai adalah untuk nilai tinggi dari sumbat karetnya, yaitu 5 cm. Kalian ubah ke meter, kemudian ditekan sejauh 1 mm. Berarti di situ nanti mengalami pertambahan panjang atau perubahan panjang, berarti delta L-nya 1 mm. Jari-jarinya 1 cm dan Y modulus Youngnya adalah 2 kali 10 pangkat 6. Yang ditanyakan adalah nilai F atau gaya. Berarti yang kita pakai tetap pakai rumus untuk modulus Young. Kalian tulis dulu rumus awalnya apa, kemudian sehingga diperoleh rumus untuk gaya. Berarti F sama dengan Y dikalikan A dikali delta L per L0. Ingat ya, perkalian silang. Jadi dapatnya rumusnya seperti itu. Kalian masukkan nilai Y-nya A delta L, kemudian dibagi L0, sehingga dihasilkan nilai F-nya yaitu 12,56 Newton. Ya, masih gampang ya. Makanya kalian kalikan 2 kali 3,14 kali 1, hasilnya berapa? Kemudian dibagi dengan 5. Lalu langkah selanjutnya kalian perhatikan perpangkatannya. 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat min 4 berarti berapa? 10 pangkat 2. Positif ya, karena 6 dikurang 4 adalah positif 2. Kemudian dikalikan lagi dengan 10 pangkat min 3 berarti berapa? Jadinya 10 pangkat min 1. Paham? Kemudian itu di bawah juga ada perpangkatan 10 pangkat min 2. Supaya naik ke atas jadi perkalian maka dikurang, ya kan? Jadi min ketemu min, nanti 10-nya jadi pangkat positif. Jadinya tadi kan 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat 2, hasilnya adalah 10 pangkat positif 1. Nah, pokoknya kalian hitung hasilnya adalah 12,56 Newton. Kita masuk ke soal nomor 3. Kejora sedang menguji 2 buah kawat dengan bahan yang berbeda, di mana modulus elastisitas kawat A 2 kali modulus elastisitas kawat B. Panjang kawat A 3 kali panjang kawat B. Maka apabila kedua kawat berdiameter sama, tetapan gaya kawat B sebesar 600 Newton per meter. Yang ditanyakan berapa tetapan gaya untuk kawat A. Kalau misalkan bahannya berbeda, otomatis tingkat elastisitas benda tersebut juga berbeda. Jadinya modulus elastisitasnya pun berbeda. Di sini berarti tingkat elastisitasnya lebih bagus yang mana? Kalau dilihat dari nilai modulus elastisitasnya. Nah, itu kalian jawab ya nanti ya sebagai tugas. Tulis yang diketahuinya, simbol modulus Young bisa kalian tulis Y besar di sana. Di mana tadi YA sama dengan 2 kali YB. Kemudian panjang kawat A itu 3 kali panjang kawat B. Bisa kalian tulis LA sama dengan 3LB. Itu simbol L ya, tetapi L kecil. Jadi jangan salah kalian tulisnya. Kemudian tetapan gaya itu simbolnya adalah huruf K kecil. Jadi KB nilainya 600 Newton per meter, di mana di soal disebutkan diameter kawat A dan B itu nilainya sama. Berarti kita tulis DA sama dengan DB. Kalau diameternya sama, otomatis luas penampangnya juga sama. Jadi luas penampang kawat A sama dengan luas penampang kawat B. Kita simbolkan yaitu sama-sama A, karena nilainya tidak ada ya. Jadi kita simbolkan A. Yang ditanyakan adalah konstanta pegas atau tetapan pegas dari kawat A. Berarti KA-nya yang ditanyakan.
Kemarin udah dibahas untuk mencari rumus tetapan pegas atau tetapan gaya, yaitu K sama dengan Y kalikan A dibagi L. Nah, itu rumus dasarnya harus kalian ingat, karena di sini kita memakai simbol lain, yaitu ada kawat A dan B. Jadi kalian bisa tambahkan di situ penamaannya. Yang Y jadi YA, kemudian ada AA dibagi LA, kemudian di bawahnya untuk kawat B berarti YB dikali AB dibagi LB. Nah, kita masukkan YA-nya adalah 2YB. Nilai A tetap A. Kemudian LA-nya adalah 3LB, di bawahnya tetap ya sama YB kali A per LB. Jadi untuk kawat B itu tidak diketahui berapa aja angkanya, karena di soal yang difokuskan tadi yang diketahui adalah untuk kawat A-nya saja. Jadi di situ yang sejenis bisa kita coret, YB bisa hilang, kemudian simbol A-nya juga bisa hilang, dan LB-nya kita coret bisa hilang ya. Jadi yang tersisa apa? Yang tersisa adalah tinggal 2/3. Nah, jadi kita masukkan nilai KB-nya 600, KA per 600 sama dengan 2/3. Jadi kalian bisa kalikan silang sehingga nilai KA-nya adalah 400 Newton per meter. Nah, di situ ada beberapa langkah yang Ibu skip. Silahkan kalian lengkapi langkah-langkahnya yang hilang di slide. Kalian lengkapi, kalian tulis di buku catatan kalian, dan itu sebagai tugas juga nanti kalian foto. Jadi seperti apa penulisan langkah yang hilang itu, Ibu pengen tahu dan Ibu akan nilai. Soal berikutnya. Nah, kawat B dan C terbuat dari bahan yang sama, berarti elastisitasnya juga sama. Perbandingan antara diameter B dan C adalah 2/3. Sedangkan perbandingan antara kawat B dan C adalah 3/4. Berdasarkan data tersebut, maka yang ditanyakan nih perbandingan dari konstanta gaya, yaitu K kecil tadi, antara kawat B dan kawat C itu berapa? Tetap sama yang kita tulis diketahuinya, perbandingan diameter, perbandingan panjangnya. Nah, karena diameternya diketahui, berarti kita bisa mencari luas penampangnya, atau simbolnya A ya di situ, A besar. Apabila yang diketahui itu diameter, maka luas penampangnya diperoleh rumusnya adalah V/4 D kuadrat. Nah, dapat dari mana rumus itu? Silahkan kalian cari asal usul rumus itu, jadi dapat V/4 D kuadrat itu seperti apa. Lengkapi di catatan kalian, itu tugas juga ya. Sehingga perbandingan luas penampangnya adalah 4/9. Kemudian yang ditanyakan adalah KB dibanding KC. Rumusnya sama seperti slide sebelumnya. Kalian tinggal masukkan aja nilainya berapa. Di situ yang sejenis adalah modulus elastisitasnya atau modulus Youngnya. Jadi YB itu sama dengan YC. Kenapa sama? Karena di soal sangat jelas disebutkan bahwa kedua bahan ini terbuat dari bahan yang sama, artinya sifat elastisitasnya sama, modulus elastisitasnya pun sama. Jadi YB dan YC bisa kalian coret karena nilainya sama, walaupun tidak disebutkan secara jelas di soal. Kemudian yang tersisa berarti tinggal rumus apa? AB per LB per lagi AC per LC. Masih ingat? Yang atas kalikan dengan yang paling bawah, tengah kalikan dengan yang tengah. Sehingga rumusnya menjadi AB dikali LC
dibagi AC dikali LB. Nah, kalian masukkan aja tuh nilainya. AB per AC, berarti perbandingan luas penampangnya 4/9. Lalu LC per LB. Nah, di soal kan diketahuinya perbandingan LB banding LC itu 3/4 kan? Sedangkan di ini adalah dibalik LC-nya yang di atas, berarti kita balik juga angkanya. Yang dulunya 3/4 menjadi 4/3. Tinggal kalian kalikan aja. 4 kali 4 16, 9 kali 3 adalah 27. Itulah hasil dari perbandingan kawat KB dengan KC-nya berapa. Kita masuk ke soal berikutnya. Benda bermasa 4,5 kg digantungkan pada pegas sehingga mengalami pertambahan panjang 9 cm. Bisa kalian lihat di gambar sebelah kanan. Di situ ada pegas pada keadaan normal tanpa beban, panjangnya sekian. Kemudian setelah digantung beban, otomatis pegasnya menjadi lebih panjang. Jadi di situ ada delta X-nya ya, pertambahan panjangnya, yaitu 9 cm. Kalau ada beban, berarti di situ ada pengaruh massa dan pengaruh gravitasi atau G-nya. Nanti itu sebagai nilai dari gayanya. Yang ditanya adalah nilai K atau konstanta pegas. Nah, kalian tulis massanya berapa? 4,5. G-nya berapa? 10. Jadi kalau di soal tidak disebutkan nilai gravitasi, bisa kalian masukkan nilainya adalah 10. Delta X-nya tadi 9 cm. Semua satuan kalian perhatikan, apabila belum baku, silahkan kalian ubah ke standar bakunya berapa. Kemudian ini adalah soal untuk hukum Hooke. Jadi rumus hukum Hooke adalah F sama dengan K dikali delta X. Sehingga untuk nilai K-nya adalah F per delta X. Kita tahu gaya itu diperoleh dari massa kali gravitasi. Kalian masukkan angkanya sehingga diperoleh nilai K atau konstanta pegasnya adalah 500 Newton per meter. Nah, ini ada grafik. Jadi nanti kalian bisa bikin grafik untuk sumbu Y secara vertikal itu nilai untuk gaya, yaitu F-nya. Kemudian untuk sumbu X, sumbu yang horizontal, kalian bisa masukkan sebagai nilai delta X-nya atau pertambahan panjangnya. Misalkan nanti ada soal beberapa data, gayanya ada 2 data, misalkan kalian masukkan aja angka-angkanya di sumbu Y. Kemudian ada 2 data juga pertambahan panjangnya, kalian masukkan di sumbu X-nya. Jadi kalian bikin titik-titik seperti itu, kalian hubungkan data F1 dengan delta X1, F2 dengan delta X2, kemudian titik-titiknya kalian hubungkan menjadi garis lurus. Nah, yang garis lurusnya itu, garis hubungnya, itulah merupakan nilai dari F sama dengan K dikali delta X-nya. Nah, nanti ada soal ya yang menggambar grafiknya. Nih, soal yang terakhir adalah Haris melakukan percobaan hukum Hooke sehingga diperoleh beberapa data seperti pada tabel. Tuh, nanti kalian bikin grafiknya sesuai dengan hasil tabelnya. Hitunglah tetapan pegas dari hasil percobaan tersebut dan gambarlah grafiknya. Berarti nilai K yang ditanyakan sama seperti tadi rumusnya ya. Tinggal kalian masukkan aja nilai-nilainya, satuannya jangan lupa diubah, yang dulunya cm kalian ubah ke meter. Kemudian setelah itu dapat nilai K-nya, baru kalian gambar grafiknya. F1 karena nilai F tadi adalah massa kali gravitasi, berarti massanya 1, gravitasinya 10, berarti nilai F1-nya adalah 10. Untuk F2 berarti 2 dikali 10 adalah 20. Kalian hubungkan
10-nya hubungkan kemana? Ke nilai X yang pertama, yaitu 0,02. Sedangkan X yang kedua adalah 0,04. Jadi grafiknya seperti gambar pada slide. Selanjutnya, nah ya, berarti ini soal yang terakhir ya. Hussein melakukan percobaan untuk menguji elastisitas sebuah pegas. Pegas bertambah panjang 1,96 cm saat diberi beban 200 gram. Hussein ingin menambah panjang karet 30 cm dari semula. Hitunglah energi potensial dan konstanta pegas jika percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi bahan elastisitasnya adalah karet ya. Tadi sudah disebutkan pertambahan awalnya adalah 1,96 cm. Kalian ubah ke meter. Kemudian tadi bertambah lagi 30 cm dari keadaan semula. Berarti itu adalah delta X2. Keadaan akhirnya. Masanya 200 gram. Kalian ubah ke kilogram. Gravitasinya sudah ditentukan 9,8 meter per sekon kuadrat. Kalau tidak ditentukan gravitasinya di soal, bisa kalian masukkan nilainya 10. Yang ditanya adalah nilai energi potensial atau EP dan nilai K atau konstanta pegasnya berapa. Nah, untuk konstanta pegas bisa kalian cari lewat rumus hukum Hooke. K sama dengan F per delta X. Kita tahu untuk F itu diperoleh dari massa dikali gravitasi. Berarti M kali G berarti 0,2 dikalikan 9,8. Kemudian dibagikan delta X1-nya adalah 1,96 kali 10 pangkat min 2. Jadi nilai K-nya adalah 100 Newton per meter. Sedangkan energi potensialnya rumusnya adalah setengah K kali delta X kuadrat. Karena di sini yang ditanyakan pada keadaan akhir ya, berarti delta X yang kita gunakan adalah delta X2. Kalian masukkan nilai K-nya 100, nilai delta X2-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Sehingga diperoleh 4,5 Joule. Silahkan kalian pahami, kalian catat materinya dengan baik. Alhamdulillah cukup sekian pembahasan soal kita tentang materi elastisitas dan hukum Hooke. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami dengan baik. Dan selalu jaga kesehatan, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajarnya. Salah hilapnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.